Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Tasari, NIM 1925-098, Prodi Manajemen semester 6. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dan integrasi nasional. Identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. 2. Identitas nasional. A. Teori munculnya identitas nasional oleh Robert D. Pentos, Joko Suryo 2002. A. Primer, etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Sedangkan yang B. Pendorong, komunikasi, dan teknologi, militer, sentralisasi, monarki. C. Penarik, bahasa, birokrasi, dan sistem pendidikan. D. Reaktif, penindasan, dominasi, identitas, alternatif. Identitas dan nasionalisme. Negara-negara dunia pertama di Eropa dengan adanya perjanjian Westphalia 1648 menunjukkan bahwa negara etnis atau negara bangsa terlepas dari kekuasaan agama, sehingga dalam satu negara hanya ada satu identitas, yaitu identitas etnis yang sekaligus negara. Di Amerika, identitas yang ada adalah identitas individu yang berasal dari etnis di negara Eropa yang merasa mendapat kesulitan di negara lama, sehingga keberadaannya adalah terlebih dahulu, baru kemudian muncul negara. Oleh karena itu, konsep negara di Amerika Serikat didasarkan kepada perlindungan kepentingan individu. Hingga di Amerika, persoalan kewarganegaraan menjadi lebih sederhana karena sejak didirikannya negara tidak ada persoalan berkaitan dengan agama dan etnisitas. Sedangkan di Indonesia, faktor agama dan etnisitas adalah persoalan yang cukup serius karena mereka ada lebih dahulu dibanding dengan negaranya. Bahkan penjajah Belanda pun melegalkan persoalan itu, sehingga warga Hindia Belanda dibedakan dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Inlander termasuk aturan hukumnya. Sehingga dengan munculnya Indonesia, semua warga dianggap sama karena kewarganegaranya adalah satu yang problematis. Kesimpulan tentang identitas nasional. Realitas masyarakat Indonesia adalah pluralisme, yaitu beda ras, etnik, bahasa, agama, dan daerah. Sehingga menurut Brubaker, negara harus berusaha membujuk warganya untuk merasa menjadi suatu nation. Identitas nasional yang dipunyai sehingga bisa mempersatukan adalah negara dengan berbagai sistemnya. Sistem pemerintahan desa, sistem pendidikan, ekonomi, dan konsekuensinya dalam bernegara dan berbahasa tersebut, maka identitas tidak akan bisa sehingga selalu melekat dan akan berisiko kalau dihalangkan. Integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi ancaman dalam membangun dan memelihara integrasi. Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi ancaman dalam membangun dan memelihara integrasi nasional di Indonesia, antara lain: 1. Intervensi dalam berbagai bidang oleh negara asing. 2. Eksploitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. 3. Pencurian kekayaan sumber daya. 4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. Kelemahan integrasi. Kekuatan integrasi Indonesia. 1. Integrasi sosial Indonesia telah dimiliki cukup panjang, yaitu hubungan pra-kolonial antara suku yang cukup lama, atau integrasi pra-nation state. 2. Modal dasar Sumpah Pemuda, Pergerakan Nasional, dan lain-lain. 3. Bagi masyarakat yang tradisionalis, maka kontrak sosial lama yang once for all social contract, yaitu sekali untuk selamanya, menjadi sesuatu yang lumrah. Sedangkan kelemahan integrasi Indonesia
masih adanya konflik horizontal antar kelompok yang berbagai ideologi, terutama agama yang berlangsung secara koersif. 2. Masyarakat yang berusia 60 tahunan itu berada dalam kondisi kritis, sehingga integrasi koersif semakin dibatasi dan integrasi fungsional harus lebih dikembangkan, atau komponen keadilan dan kesejahteraan sosial lebih menonjol. 3. Paradigma baru muncul, nasionalisme itu berdasar hak, bukan kewajiban. Sehingga bila integrasi tidak memberi manfaat, mereka mempunyai hak untuk memisahkan diri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi identitas nasional dan integrasi nasional. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.